Ibu adalah malaikat tanpa sayap yang dimiliki oleh setiap anak. Dan ibu adalah seseorang yang mencintai kita di dunia ini. Pengorbanan ibu sangat luar biasa untuk anak. Seperti klien kita hari ini. Di balik rahasia. Rani dijemput di mana, Dam? Dari jauh aja udah langsung ketahuan nih. Iya bener. Soalnya cuma satu-satunya cewek nih di sini. Asisten turun. Oke. Hai, halo. Silakan masuk. Halo, kamu namanya siapa? Rani. Aku Fiona. Katanya kan lagi ada masalah nih di keluarga kamu. Nyokapnya kayak gimana, coba diceritain. Iya, jadi tuh belakangan ini ibu aku tuh jadi aneh gitu kan. Jadi apa sih, nggak perhatian lagi sama anak-anaknya. Terus jadi suka pulang malam. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Emang pekerjaan nyokap lo itu apa? Di marketing sih, Kak. Marketing, kalau marketing sih kayaknya memang sibuk banget ya. Secara dia kan pasti banyak klien tuh yang biasanya kita tahu. Dia pasti akan keluar dari jam kerja. Kamu berarti curiga kalau nyokap kamu itu ada yang ditutupin. Tapi biasanya kan ada sekilas di otak tuh. Ini pasti dia nih macam-macam ini nih. Apa ya, aku sih ya adalah ya Kak, mikir aneh-aneh. Ya pemirsa, episode kali ini mengisahkan tentang ibu dan anaknya. Seorang anak yang mencurigai kalau ibunya menyembunyikan sesuatu nih. Kira-kira gimana ya penyelidikan kita hari ini? Oke, langsung aja nih. Tempat penyelidikan kita pertama kali. Rani pengen kita kemana nih? Kayaknya sih kita ke kantor ibu dulu aja deh, Kak. Soalnya kan ibu kan pasti ada di situ. Dari situ kita langsung telusuri penyelidikan di hari pertama menuju ke kantornya nyokapnya Rani. Nah, sesampainya di sana kita langsung turun jalan kaki sampai masuk ke depan kantornya. Misi, Pak. Saya Rani, anaknya Bu Dewi, Pak. Bu Dewi? Iya, Bu Dewinya ada. Dewinya kok, Bu? Lagi off, Pak. Lagi off. Kok tadi dia jalan ke kantor? Kalau misalkan Bu Dewi nggak ada atasannya nggak, Pak? Ada, silakan sama Ibu Mira. Sampai kita di kantor, kita disambut oleh keamanan kantor dan kita dipersilakan masuk, kita diberi izin untuk masuk ke kantor untuk menemui atasan ibunya karena memang ibunya tidak ada di kantor. Ibu Mira, ada putrinya Bu Dewi mau ketemu. Halo Ibu, aku Fiona. Saya Bacun, Bu. Rani. Bu, ini kita rame-rame nggak apa-apa ya? Kita di dalam aja yuk, nggak enak Ngobrol di dalam. Yuk di ruang meeting aja yuk Mbak, yuk. Atasannya nanya ini ada apa, banyak kamera, terus kita dipersilakan masuk ke dalam ruang meeting karena kantor juga masih sepi waktu itu. Iya sorry nih Bu, kita datang rame-rame karena kita dari tim di balik rahasia mau ngebantuin klien kita, namanya Rani. Rani ini putri kandung dari Ibu Dewi. Bu Dewi. Ibu Dewi kerja di sini kan? Iya, kerja di sini. Maaf Bu sebelumnya kalau saya lancang bawa masalah saya ke sini. Cuman ini tuh udah parah banget Bu. Ibu saya akhir-akhir ini berubah. Ibu tahu nggak ibu saya itu kenapa? Kamu kalau ada masalah di rumah, ya kamu selesaikan sendiri di rumah. Ini kantor, bukan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Si Rani nanya-nanya tentang ibunya, ibu bosnya ini malah nyolot. Dia bilang masalah pribadi nggak usah dibawa-bawa ke kantor. Nah ibu pasti tahu dong ibu saya di mana Bu. Itu ibu kamu ya. Masa iya saya yang harus tahu? Harusnya kamu tuh cari tahu untuk ibu kamu. Kenapa kamu harus nyari ke kantor? Ya kan ibu atasannya. Kali aja ibu tahu ibu saya kemana. Ibu memang atasan di sini. Kamu kan sebagai anak, harusnya kamu yang lebih tahu dibanding saya. Atasannya tuh kayak marah gitu, kayak marah karena memang nggak suka sama ibunya Rani. Sekarang kamu coba telepon ibu kamu atau apa untuk nyari informasi tentang ibu kamu. Aduh ibu, kalau saya bisa, saya udah lakuin Bu. Saya nggak akan kemari. Cuman saya telepon ibu saya nggak pernah diangkat. Jadi ini pokok permasalahannya Ibu Dewi. Maksudnya Bu? Iya, selama ini kan ibunya dia tuh sering off, Mbak. Kamu itu sebagai anak harusnya cari tahu sendiri tentang ibu kamu. Nah, karena saya udah nggak tahu apa-apa Bu, makanya saya tanya kemarin ke ibu. Kali aja ibu tahu. Atau jangan-jangan ibu kamu tuh punya pacar lagi di luar sana. Jadi dia nggak terima nyokapnya dibilang punya pacar. Dan kelakuan nyokapnya berubah karena punya pacar baru. Cukup Bu, ibu nggak bisa ngejek-jekin ibu saya kayak gitu. Ibu saya tuh udah tua. Dia nggak. Stop. Kerjaan saya masih banyak. Silahkan
Rani pulang, selesaikan di rumah. Mereka berdebat panjang lebar sampai akhirnya kita diusir dari sana. Kita diusir dari sana nggak dapat informasi apapun, cuma dapat informasi kalau kelakuan ibunya nggak baik, sama aja seperti informasi yang dibelikan si Rina. Kasih apa ya? Oke, gimana? Ya gitu Pak, hanya kita kan mau nyari ibunya Rani nih, Ibu Dewi, cuman ya memang nggak dapat informasi, ya udah. Oh, gini aja, saya dengar-dengar kalau mau nanya Ibu Dewi sama Pak Heri aja, dia yang lebih tahu, dia sopirnya. Oh, sopirnya Bu Dewi. Pak Heri nggak ada di kantor Pak? Pak Heri sedang nggak ada. Atau gini deh, kita juga nggak tahu Atau kan mungkin nomor handphone. nomor handphone kok Ya. bisa. Sudah ya. Nah, akhirnya orang kantornya bilang kalau mau tahu tentang Ibu Dewi, tanyain aja ke Pak Heri, karena Pak Heri supir kantor yang sering nganter-nganter Bu Dewi. Langsung kita minta nomor teleponnya Pak Heri ini dan langsung kita janjian sama Pak Heri di sebuah taman. Halo, Pak Heri. Pak Heri di mana Pak? Ini saya udah sampai Pak. Oh, di mobil putih ya? Iya, udah saya ke sana. Di mobil putih Kak katanya. Oh iya itu. Pak Heri. Ya betul, Pak. Ini Rani, Pak. Oh, Halo Pak. Iya. Halo Pak. Iya. Pak, saya Bacun. Oh iya, aja. Kita mau ngobrol di mana, Pak? Di Kira-kira di dalam aja biar ya, taman ya. Oh, ya, ya. Ya, Pak. Kita bertemu Pak Heri di suatu taman. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Bapak, saya mau nanya tentang Ibu Pak. Iya boleh. Bapak kan katanya supirnya Ibu. Iya, betul. Sering nganterin Ibu kan? Iya. Sekarang Bapak tahu nggak Ibu saya di mana Pak? Ya tahu juga sih karena dia jualan ya. Jualannya kemana Pak? Biasanya? Biasanya jualannya itu kan banyak karena kliennya itu nggak 1-2 ya kan, banyak bahkan puluhan gitu. Yang paling sering Pak siapa? Gimana ya? Udah Pak, ngomong aja kali. Tapi nggak emosi ya. Iya. Nggak iya. ya, janji ya. Iya siapa Pak? Oke. Namanya itu Pak Bagus. Ya, jadi Pak Bagus ini yang sering didatengin sama Ibu nih. Ya, dengar-dengar juga ini Pak Bagus ini naksir sama ibunya Neng. Ih Bapak kalau ngomong jangan sembarangan. Cerita begini bukannya hal yang baru lagi, di kantor juga sudah banyak tahu. Buktinya ya, kenapa Ibu Dewi nggak pernah di kantor gitu loh, sering keluar kantor. Itu karena apa? Mungkin dia nggak betah karena ada gosip seperti itu. Kita dengar dari Pak Heri kalau Ibu Dewi itu punya teman dekat. Ibu saya tuh udah tua Pak, dia nggak mungkin nikah lagi. Nah, setua-tua seorang wanita sih, apalagi laki-laki kan selalu memberikan perhatian, ngasih makanan gitu loh. Ngasih Iya makanan kan? juga? Iya, gitu loh. Selain itu ngasih apa lagi? Ya serang bunga, ya kan seperti itu kan tanda bunga ini apa coba kalau bukan kasih sayang? Pokoknya nggak Ya, mungkin Pak, seperti itu. saya nggak percaya. Si Pak Bagus ini katanya suka ngirim bunga sama nyokapnya Rani. Alih-alih katanya ada hubungan spesial. Bapak tolongin saya dong Pak, kesian Pak sama saya Pak. Saya tuh udah nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu saya Pak. Tapi gimana ya? Iya, tapi tolong Pak kasih alamatnya aja Iya. kalau enggak. Iya, kita Iya, tinggal Pak. meluncur Biar- sana, Bapak nggak perlu nganterin. Ya, Ya, gini aja ya, akan saya tunjukkan ya kan. Tapi dengan catatan jangan melibatkan saya Iya, ya. iya. Ya. Silakan Pak, kita janji, kita janji. Pak Heri akhirnya ngasih tahu informasi alamat kantornya. Selepas dari situ kita langsung menuju ke kantor.